Mari saudara kita mulai ibadah kita. Sungguh kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Dalam kesetiaannya itu yang memanggil kita menikmati sukacita melalui puji Tuhan saat ini. Dengan iman yang sejati, memandang kepadanya, mari memuji dan memuliakan Dia dalam tuntunan tema imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam penyembahan kepada Tuhan, kita mengangkat puji-pujian. Mari berdiri. Kita menyanyikan Tersembunyi Ujung Jalan. Biarlah ia memberi
biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengujikan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rendah hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Amin. Kita respon dengan menyanyi kasih setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku, maka diriku megahkan Dikau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Kembali sejumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan mengaminkan dalam hati masing-masing kita perintah mengasihi dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Amin. Kita nyanyi kasih pasti melalui. Coba kita perhatikan liturgi, ada PBBT, ada PKB, ada BPBT. Mari kita tutup kepala dengan bersungguhan dan kerendahan hati kita untuk mengakui dosa kita.
Dalam anugerahnya Tuhan memberikan iman agar kita mampu berefleksi dengan benar untuk setiap kehidupan yang kita jalani. Namun, dikala kondisi keluarga sendiri, anak-anak melawan nasihat, suami tidak memberi penghargaan, bahkan relasi dengan sesama justru semakin menyudutkan. Aku hidup seakan tidak memiliki iman kepada Tuhan. Untuk ketika pekerjaan tidak memberi hasil maksimal, anak-anak menuntut berlebihan, istri tak menjadi penolong yang benar, bahkan pandangan sekitar seakan menghakimi. Aku semakin menjauh, seakan tak memiliki iman kepada Tuhan. Lebih ketika orang tua membanding-bandingkan, tidak ada kedamaian dalam keluarga. Teman-teman seakan mencibir dan menjauh, bahkan gereja kurang merangkul. Aku mencari pelarian ke tempat lain, dan hidup layaknya anak yang tak punya iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah realitas kehidupan kami. Inilah kami ya Tuhan, kondisi pribadi, keluarga, gereja, dan sesama membawa kami menjalani hidup seakan tak punya iman. Bahkan ketika iman itu pun ada, bukanlah iman yang sejati. Karena itu kami mohon ampunan dan belas kasihan Tuhan. Teguhkanlah iman kami, kokohkanlah pengharapan kami kepada-Mu. Amin. Kepada setiap orang sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah Allah menyatakan kembali. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Amin. Kita menyanyikan karena kasih-Nya padaku. Siapa
ke dalam pelayanan, mari kita dituntut firman-Nya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita lakukan nyanyian hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah tertegun. Dalam susahmu tenang, dalam segala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk memberikan tanda ungkapan syukur kami dalam pelayanan ini. Kami mohon Tuhan berkati pada digunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa syukur kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kita bersyukur, kita menyanyikan Kidung Jemaat 150 ayat yang 5. Tuhan Yesus tolong sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasa di dalam hidupku, dalam susah pun senang, dalam segala melangasi pada kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Memohon tuntunan dan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena perkenan-Mu lah yang telah memungkinkan kami boleh menikmati hari Rabu dan kebersamaan di rumah Tuhan yang kudus pada pagi hari ini, walaupun dalam suasana hujan. Tapi kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau-lah yang telah memungkinkan kami boleh menemui hari yang baru dan berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari, untuk menjadi suri dan pedoman dalam menata dan mendidik hidup yang Tuhan masih
Kami kembali bersyukur karena Kau akan memberkati kami lewat firman yang sebentar kami akan buka baca dan renungkan bersama-sama. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon hadirat-Mu, kami mohon urapan Roh Kudus Tuhan bagi kami sekalian, agar firman ini benar-benar dapat terpatri dan termeteraikan dalam hati dan pikiran kami, dan akan benar-benar memberkati kami untuk menjadi jaminan kebahagiaan dan kehidupan yang kekal, baik di sini pun ketika Engkau memanggil kami nanti. Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami, karena kami telah setia untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman dan juru selamat kami ini, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Dua Samuel pasal 1 ayat yang ke-1 17 sampai dengan 27. Kitab Samuel pasal 2 Samuel pasal 1 angka 1 17 sampai 27. Daud menerima kabar kematian Saul. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermainanmu, hai Saul, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa luhur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu tegak, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Palestina, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemah para pahlawan. Panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung-burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain karnisi, dan yang mengematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Amin. Pembacaan kedua dari 2 Korintus 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan
bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kasihnya. Tentang hal itu inilah pendapatku, itu berfaedah bagi kamu yang sejak tahun lalu sudah memulai tidak hanya untuk berbuat tetapi juga melihat untuk itu. Selesaikan jugalah pelaksanaannya itu sekarang. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kiraanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi pemberianmu akan diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu telah dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keimanan, tetapi supaya ada keimbangan. Hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Amin. Mari kita berdiri dan kita melakukan haleluya. Pembacaan Injil dari Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 sekaligus menjadi bahan utama untuk merenungkan tema kita pada minggu ini. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, "Jangan takut, percaya saja."
Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Firman Tuhan. Kursuman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari firman Allah yang kita baca dari 4 bacaan leksional pada minggu ini, khususnya dari Injil Markus yang saya sudah bacakan tadi, diangkat sebuah tema yang akan kita renungkan selama seminggu ke depan. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kapatongananmu umpama karimman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah kisah, bukan kisah ya, tapi kesaksian yang nyata. Saya pernah dengar, saya pernah baca banyak kesaksian yang seperti ini. Ada seorang yang akan pergi ke suatu tempat dengan memakai alat transportasi kapal. Yang kita tahu lihat dia para luna malah potong lihat. Jadi saya tidak tahu pasti apa persis keperluannya, tapi jelas emergensi, benar-benar penting. Dan yang kata aku male, sosok nak siap sosok untuk keluarga. Tapi ketika dia mempersiapkan diri pada waktu keberangkatan, di jalan dia terkena macet. Sampai di pelabuhan terlambat, male untuk kepala. Bisa dibayangkan bagaimana kecewanya, bagaimana menyesalnya, bahkan bagaimana marahnya orang ini. Lantaran merasa mau pasalah macet, merasa mau pasalah galena, merasa pasalah tahun-tahun atau sehingga bahkan ujung-ujungnya dia mempersalahkan Tuhan. Tuhan, tak kami tandai kumalendu ya para lumpuh malah atau kenapa saya ditinggal oleh kapal ini? Pokoknya saya ngiri, tumangi, dorong-dorong kau menjadi pelabuhan. Tapi tidak lama berselang, dia mendengar kabar bahwa kapal yang telah meninggalkan dia itu menemui kecelakaan. Kapal itu karam, tenggelam, dan semua penumpangnya tidak bisa diselamatkan. Mana dari satu orang? Saya tidak membandingkan orang yang tenggelam itu dengan bapak yang mau pergi ini ya. Tapi ibu bapak dan saudara, di situ dia baru sadar, kayak kemarin itu dalam kapal dia pasti mati Tuhan. Jadi dia mulai merenung-renung untuk semua. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain yang lebih indah, yang lebih yang lebih indah, yang lebih baik yang Tuhan sementara kerjakan buat saya.
Saya kira ini banyak ya kesaksian-kesaksian yang seperti ini. Dan tadi malam ketika saya sama Pak Asel setting audio ini semua alat-alat yang kita pakai sekarang ini, kami berbicara tentang sesuatu yang terus menurutku beda ya, beberapa kali tes. Nah, sampai sekarang tanya pada lain berbicara tentang sesuatu yang tak ada dibuat di pas sambayangan, berusaha mikir tangan tongan, tapi yang udah disenya udah di udah tuh kita cerita, tapi pada akhirnya buat ya lakukan tongki semangat, lakukan tongki bersukacita dan beriman. Sebab apa-apa yang kumur pasti ada rencana Tuhan yang indah yang sementara Tuhan kerjakan bagi anak-anak kita, bagi kehidupan kita. Ya. Amin, saudara. Kuku amin bukan dalam bahasa kekuatannya. Sebab dia sekarang tentang aku apa itu penghiburan kosong artinya lana apa itu lana tempe itu saya kira ada kadang-kadang seperti itu penghiburan yang kosong. Tapi saya katakan Bapak sudah katakan dengan terbuka, Pak Pendeta saya percaya itu bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah yang lebih baik untuk kita, sehingga apa yang kita harapkan yang tidak terjadi sekarang, ya begitulah yang harus. Tetapi yang lebih harus kita semangat dan tetap berpengharapan dan beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menunjukkan yang lebih baik lagi untuk kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, ini yang menjadi persoalan buat kita ya. Nenek dari dalam kegeraman siapa turut lako mabandaan temanya apa dari itu menanta. Saya lako karenungan tu pas sakena tuang matuang nenek mungkin ada kuah uku alota sia sumpu sumandata kebutuh tang dibelami gega na ipini tene karakara magasa. Lakukan pokoknya dari lakukan posisi saudara semua sitongan na daerah an apa adelen itu apa sakena puang matuang apa kita dinenek tanggung pemaranga mewe yang betul dan nama domi ibanga mentaluan usia keakulanmu. Nah itu Pak Dadungan dan Minggu Lendo usahanya jelas juga pokoknya semua sebenarnya yang salah dan bermasalah adalah kita. Dari Tuhan tidak ada, sebab Tuhan ada dalam semua perkara-perkara kehidupan kita. Baik angin sepoi-sepoi basah maupun angin taufan yang menggoyangkan bahtera kehidupan keluarga kita, dia ada di sana. Tapi kadang-kadang dia tidur di atas tilam dengan nyenyaknya. Karena apa? Karena kita pede, kita sotak, maaf ya, kita percaya diri, semua bisa sih anak aku lopian di tengah Tuhanku. Apalagi kita kiri semua menarang ki, sugi ki, budaya nanta, bisa ki kita. Yang tetap sabian itu pertolongan Tuhan kita mau menarangi sebagai jurumudi atas kehidupan kita. Akhirnya apa Bapak dan saudara-saudara? Ya ketika datang berbagai pertumbuhan dan persoalan, kita benar-benar panik, kita benar-benar grogi. Karena apa? Karena kemampuan kita terbatas. Yang betul tiga kata dan keturunan pamiliki, wahai Tuhan, tak ada kamu ini apakah Tuhan tidak peduli kalau kita binasa? Ini kan ekspresi ketakutan yang luar biasa, dua amatnya. Orang kira itu Tuhan. Ya. Pada akhirnya murid-murid pun mempersalahkan Tuhan. Tuhan tidak peduli kalau kita binasa. Padahal dari awalnya mereka tidak mempercayakan Yesus sebagai nakoda di atas perahu itu. Nah, orang mama jomoko yang itu ibarat saudara-saudara betul-betul pokoknya semua tunda itu. Pamiliki, jadikan dia sebagai nakoda dalam bahtera keluarga kita. Sebab sekali lagi saya katakan pada minggu lalu semua kehidupan kita kan digambarkan sebagai sebuah perahu yang sementara berlayar di samudra di bumi ini. Tentunya tidak akan sepi dari dia bahkan gelombang-gelombang yang akan menguncangkan perahu kita. Tapi kita percaya bersama dengan Tuhan apapun yang terjadi, maka dia akan benturkan samudra itu dan memungkinkan kita boleh berlayar dengan baik. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, yaitulah dikuasai oleh ketakutan sehingga tidak bisa berbuat apa-apa dalam menjalani hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita.
Kemarin khususnya nama Maronde, apa Maronde, nali motor baru untuk Mia ya. Supaya Maronde pada masih dengan motor, bapak ini, oh apa itu, bertahan aku, pada kurang dan biasa orang tua. Akhirnya tidak bisa sampai sekarang, sedangkan Narendra untuk motor mataku, apalagi dikendarai. Maka kata-kata yang membawa kendaraan, nanti maka jemo penalti, artinya apalagi mana mengarang baru belajar, lalu dikuasai rasa takut, mendingan jangan bawa kendaraan. Sebab pasti, hampir pasti jalan markabah atau bagaimana di jalan. Ibu bapak dan saudara-saudara, kalau kita dikuasai oleh ketakutan, maka kehidupan kita pun tidak akan berjalan dengan baik, kita akan berantakan. Suatu saat kita akan kandas, suatu saat kita akan mengalami kemalangan dan berbagai hal. Dan oleh karena itu jangan, ya saya katakan takut itu bagus ya, takut itu bagus. Yang tidak bagus dan tidak kristihani adalah ketika kita dikuasai oleh ketakutan. Takut itu seperti rem yang membuat kita selamat. Kalau rem itu belum, kalau rasa takut itu tidak ada, maka bahaya juga, bisa celaka. Tetapi sekali lagi, jangan dikuasai oleh ketakutan. Kita kembali pembacaan kita, oleh karena Tuhan ada sebenarnya. Tuhan bersama-sama dengan kita. Persoalannya adalah mintalah kepadanya. Ini lucu, saya katakan lucu Bapak Ibu Saudara. Dalam pembacaan kita pada saat ini diceritakan tentang Yairus. Yairus pemimpin rumah ibadat agama Yahudi. Karena kita majelis gereja, tapi ini bukan sekelompok orang yang percaya kepada Yesus ya. Justru sekelompok orang yang menolak Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Ingat, siapa yang menjadikan Yesus? Orang-orang Yahudi. Mereka tidak percaya dengan kehadiran Yesus. Mayore ya Mesias Mayore yang raja yang diurapi masa anak-anak tukang kayu, orang yang sederhana bisa menjadi raja. Karena konsep mereka tentang raja yang diurapi adalah raja politik, raja dengan datang dengan mahkota, pakaian kerajaan dan pedang di pinggang. Tapi Yesus datang, Yesus lahir di kandang domba, di dalam palungan, anak seorang tukang kayu. Maka tidak mungkin mereka menolak Yesus. Sampai sekarang ini mereka menolak Yesus. Dan terus menunggu Mesias itu raja yang diurapi. Yang betul di Israel itu agama Yahudi itu ambil balik Israel ya. Agama Yahudi di sana itu di Israel itu sekitar 80%. Yang Tosarani hanya 10%. Misalnya Tosarani atau Rosnia Kristen ya. Kristen itu kan orang yang ikut Kristus, yang percaya kepada Kristus. Orang pemimpin rumah ibadat sinagog orang Yahudi. Tetapi ibu bapak dan saudara-saudara, mapa ina patongan-tongan mite buang Yesus. Juga perempuan yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan, bayangkan 12 tahun. Yang tema ini bagi kita orang sakit orang pendarahan, langsung karena bukan takut di umur kasihan gitu ya. Baru 1 hari di rumah sakit. Ini 12 tahun Bapak Ibu Saudara, darah yang terus mengalir. Bahkan ketika pertemuan Yesus, darah itu masih mengalir dikatakan. Justru ketika dia sudah menjamin jubah Tuhan Yesus, dikatakan bahwa pada saat itu berhentilah pendarahannya. Jadi bayangkan penderitaan 12 tahun ya, waktu yang lama sekali yang dirasakan pertemuan ini. Ibu bapak dan saudara-saudara, yang lucu karena kita tes sama kalian atau sarani, sama kalian melakukan uang, ya. Tapi apa yang biasa kita, ya. Orang kita melihat lebih diberkati, ya, lebih seolah-olah doanya didengarkan oleh Tuhan ketimbang kita yang notabene ini adalah Kristen dengan identitas kita. Yang kita semua kadang-kadang memang kita percaya itu untuk mengatur kehidupan kita. Saya katakan kemarin lalu semua yang tukang tahuan yang tukang pos, tukang stempel pos ya, kita rasa untuk
yang nama kamu tuh di suatu pengasih dari ngomong. Padahal sebenarnya dari awal perencanaan kita harus menghadirkan Tuhan untuk berkarya dan memungkinkan semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Yang tentang muda kecil ya, kebahagiaan permasalahan kegagalan kita temui karena sekali lagi banyak kita tidak mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dan saudara dalam Yesus Kristus, hak yang diambil dalam firman Tuhan kita baca pada saat ini adalah bagaimana kedua orang ini, Yairus dan juga perempuan yang sakit pendarahan, benar-benar percaya sepenuhnya kepada Yesus. Dan yang indah adalah semua ini dimulai dari mendengar. Yang Yairus seorang perempuan, walaupun kosalian juga kesaranian, apa narangi motama talika duanna suling pak tomarina membawa kara-kara tuna pokok Yesus, berkhotbah dengan kata-kata yang menghidupkan, yang bersemangat, kemudian melakukan tanda-tanda mujizat, tanda kale-kalean, menyembuhkan orang yang sakit, dan oleh karena itu kapal tak Tuhan penanda atau semua inamiyamu yaitu yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, ini kan timbul dari pendengaran. Bagaimana kita sedia untuk mendengarkan? Sebab yang kita tahu itu kadang-kadang kamu muda tuh lebih banyak kita komentar daripada mendengarkan. Padahal kenapa menarang apa yang kita lihat ada dua dan dia untuk bisa supaya kita lebih banyak mendengar dan sedikit untuk berbicara. Tapi kadang-kadang terbalik ya, kita lebih banyak berbicara daripada mendengar. Apalagi di kebenaran kita di sini kadang-kadang banyak sekali komentar dan tidak lagi untuk mendengarkan. Iman itu timbul, Rasul Paulus mengatakan bahwa dari pendengaran. Jadi kalau iman, saya katakan bahwa iman itu kan soal hati Pak Pendeta. Kalau kita iman yang bergereja tapi kapun dan kami pedang kita apa lalu tua. Tapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa yang kapatolan itu cumai Pak Pendeta kita. Umat nak kapun dan kapatolan enggak, kita ada bela Pak Pendeta. Kalau kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, bagaimana kita mendengarkan? Bagaimana kita diperlengkapi? Bagaimana iman kita tumbuh kalau kita tidak mendengarkan? Oh ya, makin simulasi untuk uang tak? Oh, lantai kurangi kan uang. Tapi kadang-kadang saat dia untuk saudara dua Pak Pendeta, iman itu kan masalah hati. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dan saudara dalam Yesus Kristus, dan pendengar inilah yang memungkinkan kedua orang ini benar-benar mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Yang lebih luar biasa adalah Yairus ya, Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan Yesus bersama rombongan ke rumah Yairus, tiba-tiba ada orang yang datang menjumpai mereka dan mengatakan, "Kue, tidak mau mati buat kamu, ya? Jangan repotkan guru lagi, mati." Itu sulit untuk guru. Tapi Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Yesus tidak menghiraukan perkataan orang itu dan terus ke rumah Yairus. Ibu bapak dan saudara, sehingga saya mengatakan kepada bapak dan saudara semua, ia telah rampung untuk Yesus di rumah Yairus. Telah datang kamar atau anak-anak tu mati mo, tak itu tak tahu, tak ada sembarang komentar. Yang mana tu mana, yang mana tu Yohanes, Petrus dan Yakobus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dicerahkan di situ semua. Ia tuna suap buang tama untiro tanda kalian tuna pegaukan yang itu mak patokan. Sabab ia itu Yerusalem nabi tahu itu buang Yesus tuna pokadi buat taina mate mamari metawa nasa tahu. Ia itu metawa tak nasa ditanda mentama kamar untiro itu tanda kalian. Ia mana ketemu patongan di kumua inalah tua sulit anak-anak mentama kamar. Saya mengatakan Bapak Ibu Saudara, orang yang mampu dan bisa melihat tanda ajaib yang Tuhan lakukan adalah orang-orang yang percaya kepada-Nya. Ya, kita ada patongan di baju saya. Ya. Hanya orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan yang akan melihat bagaimana tanda ajaib yang dilakukan oleh Tuhan kepada di dalam hidupnya dan dengan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Jadi sekali lagi iman Ibu Bapak dan Saudara-saudara.
Tapi satu juga ya merupakan persoalan dalam cerita penyembuhan ini. Biasa teman-teman tua asyara kata lama animbang ulah apa sana mahanimbang tidak perlu kita aktif dalam pelayanan atau mengambil tugas-tugas pelayanan, yang jelas beriman kepada Tuhan. Ya Yesus kan kepala rumah ibadah orang Yahudi, agama Yahudi, tapi oleh karena iman sehingga dia diselamatkan. Orang di samping diri Yesus itu mengatakan, "Aku Yesus lakukan kalian anak gua hari ini juga engkau bersama dengan aku di taman Firdaus." Padahal pintu untuk kakuanna lentur yang pegawai itu apa karena pemain puan. Tapi satu detik saja Yesus katakan apa hari ini saja. Hari ini juga engkau bersama-sama aku dengan engkau di taman Firdaus. Kadang-kadang Bapak Ibu dan Saudara itu mengatakan dalam Buddha itu makanan pokok ma kuat tidak atau sakit-sakit bikin batu lobi gora-gora atau penanta namanya minta toba beriman pasti salama kita begitu ya, mempermudah gitu daripada repot-repot capek-capek yang jelas nanti. Tapi kamu kapan itu bisa kematian Bapak Ibu Saudara di tempat kemarin ya kemarin begitu kita saudara capek keluarga tiba-tiba juga tentu tidak ada yang mengira bahwa dia akan meninggal di situ, tetapi toh itu yang terjadi. Di komani semua masih ngomongin lalu siapa ini mamura ini sehat dan sebagainya, kabel apa kalau melawan ini tadi kita komikon siniman maka gimana dan tidak ada yang bisa menolong. Dan oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari sekali lagi kita mencontoh dua orang yang benar-benar mendapatkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Iman itu bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dan pengharapan dalam Yesus Kristus, iman kepada Tuhan mengubah manusia. Bagi Daud yang dibaca dari surat tadi, iman membuat dia mengasihi Saul yang membencinya. Bahkan oleh iman ia dapat luput dari usaha pembunuhan Saul. Ia meratapi Saul bukan bersyukur atas kematiannya. Ia mengasihi walau ia terluka oleh tindakan Saul. Iman itu pula yang mendorong orang Korintus memberi dalam keserba cukupan mereka. Mereka diajar memberi bukan karena berkelebihan atau menunggu sampai masa lebih, tapi justru memberi karena iman. Sementara itu, Yesus berharap kepada Tuhan agar ada yang disembuhkan. Imannya yang teguh menanti pertolongan Tuhan pada akhirnya membawa kebangkitan. Kepada perempuan yang menderita pendarahan 12 tahun Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Iman kepada Kristus Bapak Ibu Saudara memungkinkan kita sembuh, memungkinkan kita menikmati kebahagiaan di dunia ini, memungkinkan kita dapat bertahan kuat dan sabar dalam berbagai tantangan kehidupan ini. Karena apa? Keyakinan kita yang begitu dalam bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan pada akhirnya Tuhan akan menggunakan segala sesuatunya dan memberikan yang terindah dan terbaik bagi kita sekalian. Saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan pujian kembali kami persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih perkenanmu dan berkat-Mu yang boleh kami nikmati, yang boleh kami alami dalam ibadah ini. Dan biarlah ibadah ini Tuhan Engkau berkati sehingga benar-benar menjadi berkat dan sukacita bagi kami, akan terus memberikan kami semangat, memperkuat dan memperkokoh iman dan pengharapan kami kepada Tuhan dalam segala perjalanan hidup dengan situasi dan suasana yang silih berganti. Bapa di sorga, pada saat ini kami mau berterima kasih untuk seminggu yang Tuhan anugerahkan buat kami dalam setiap aktivitas dan juga melaksanakan rencana-rencana kami. Kami sungguh mengimani dan mengamini semua itu boleh terjadi oleh karena campur tangan kasih Tuhan di dalamnya. Khususnya berkat dan kebaikan-kebaikan yang dialami oleh beberapa anggota jemaat kami, baik oleh karena pertambahan usia atau ulang tahun perkawinan,
atau berkat dalam pekerjaan dan rumah tangga. Kami sungguh mengimani dan mengamini bukan oleh karena kemampuan kami semata, tapi perkenan-Mu dan berkat-Mu yang boleh kami alami. Oleh karenanya kami kembalikan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa memperlengkapi anak-anak-Mu dalam meneruskan dan menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan. Dan pada hari ini sebelum kami kembali ke rumah kami dan menjalani keseharian, aktivitas, tugas, tanggung jawab pelayanan yang Tuhan embankan di pundak kami mohon Tuhan yang akan memperlengkapi kami. Mohon Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, sukacita, dan juga rasa tanggung jawab dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Sehingga semuanya Tuhan tentunya akan berjalan dengan baik. Dan kami juga berdoa bagi tugas-tugas kuliah yang Tuhan sudah berikan di pundak masing-masing kami. Kami mohon pun Engkau yang akan menjadikan ini sebagai saluran berkat-Mu, agar boleh kami pakai demi keperluan dan kebutuhan kami setiap hari, untuk anak-anak, untuk sekolah bagi mereka, dan juga untuk rencana-rencana harapan-harapan kami ke depan, dan teristimewa di persempatan yang terbaik untuk Tuhan sendiri. Bapa kami di surga, kami berdoa buat anak-anak terkasih kami, khususnya dalam masa-masa mereka berjuang untuk naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Anak-anak kami dalam masa-masa liburan, anak-anak kami dalam berbagai-bagai rencana mereka ke depan. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa memberkati, khususnya cita-cita mereka, harapan kami sebagai orang tua. Biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka. Teruslah Tuhan berikan kesehatan, juga pengetahuan, juga ketekunan dan kerajinan untuk belajar baik di sekolah maupun di rumah, sehingga pada akhirnya kelak mereka pun boleh memetik hasilnya dengan penuh sukacita. Bapa kami di surga, pada saat ini berdoa buat anggota-anggota keluarga kami, orang-orang yang kami kasih dan mengasihi kami, baik itu ayah dan ibu kami, kakek dan nenek kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berada di tempat yang lain, baik tempat yang jauh maupun yang dekat. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang menjaga mereka, Engkau yang akan terus mengasihi dan juga senantiasa melimpahi mereka dengan segala kebaikan-kebaikan dan berkat-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, kami akan senantiasa merasa sukacita karena pertolongan dan berkat Tuhan buat kami. Berdoa bagi kami sebagai rekan-rekan sekerja-Mu di Jemaat Immanuel Magelang Rabu, baik sebagai majelis gereja, penatua, diaken dan pendeta, kata Ustaz Koster, berkati pengurus OIG, berkati panitia pembangunan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan memperlengkapi dan memberkati kami dalam berbagai-bagai keterbatasan dan kekurangan kami, sehingga kami pun boleh menjadi saluran berkat Tuhan di tengah-tengah jemaat yang Tuhan percayakan buat kami sekalian. Program-program pelayanan atau yang sudah terjadwal yang akan kami lakukan pada minggu ini, kami mohon Tuhan berkati kami, baik yang bertugas, anggota jemaat yang mendapat giliran, dan semua jemaat. Biarlah Tuhan berkati agar kami boleh beria-ria bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa kami di surga, pada saat ini berdoa bagi anggota jemaat kami yang tidak sempat hadir oleh karena berbagai-bagai pekerjaan, berbagai-bagai halangan, berbagai-bagai pergumulan. Sungguh banyak keluarga-keluarga yang pada saat ini sementara bersama-sama dengan sedang kumpul keluarga besar dalam berbagai kegiatan Rabu Tukar dan Rabu Solok. Kami berdoa Tuhan yang akan memberikan mereka kesehatan yang baik dan juga kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka. Dan biarlah atas pertolongan Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Ada juga begitu banyak anggota-anggota atau keluarga kami yang datang dari berbagai tempat, yang mungkin besok atau lusa akan pulang ke tempat mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan berkati mereka, dan Tuhan yang akan memimpin mereka di perjalanan agar boleh sampai dengan tidak kurang apapun. Berdoa secara khusus bagi Bapak Asel yang Tuhan berkenan pada hari ini atau esok akan pulang ke Mamasa dan kembali meneruskan kehidupan keluarga dan rencana-rencana mereka. Biarlah Tuhan yang akan memberkati agar boleh sampai dengan tidak kurang apapun. Dan kami sungguh percaya Engkau telah menyediakan yang terbaik untuk kita bagi hamba-Mu sekeluarga ini. Bapa kami di surga, kami berdoa di bawah naungan pengasihan Tuhan bagi persembahan yang sudah kami kumpulkan pada hari ini. Biarlah Tuhan berkenan untuk memberkatinya, juga memberikan hikmat kepada kami majelis gereja untuk dapat mengelolanya dengan baik, agar benar-benar hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi jemaat, khususnya
bagi kelanjutan pembangunan gereja yang sementara kami kerjakan. Bapa kami di surga, berkati pemerintah kami, khususnya persiapan pemilu serentak, pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang akan kami jelang beberapa bulan ke depan. Kami mohon Tuhan berkati khususnya para petugas pemilu yang sementara bekerja, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berkati mereka, berkati pemerintah, berkati pihak keamanan, TNI dan Polri, sehingga semua yang proses-proses itu berjalan dengan baik dan pada akhirnya pesta demokrasi ini pun boleh berjalan dengan lancar pula. Demikian pun pemerintah di Lembang Rapung, biarlah Tuhan yang akan memberkati, sehingga mereka pun boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik demi kesejahteraan, kemakmuran dan sukacita di Lembang Rapung ini. Bapa kami di surga, inilah doa kami, permohonan dan syukur kami. Ampuni dosa kami dan terima doa kami dalam Kristus Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami doa sempurna, doa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesuai, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik, benda-benda kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita pulang ke rumah kita, dengarkan petunjuk hidup baru. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Kita menyanyikan PKJ 249 ayat 1 dan 2, ya Tuhan kuatkan imanku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan MKD 104 ayat 1 dan 2. Jiwaku tak perlu mengeluh, darahnya basuh diriku bersih. Artinya jiwaku senang, mulia